sekarang kita masuk ke teori yang ketiga, yaitu The Spiral of Silence Theory, ya. Teori spiral keheningan. Nah, teori spiral keheningan ini tokoh utamanya, pencetusnya adalah Elizabeth Noel Newman dari Jerman, ya. Dia adalah seorang ilmuwan politik yang lahir di Jerman. Dia biasa menulis di koran-koran Nazi ya ketika itu, ya. Nah, jadi dia adalah orang yang pertama melakukan analisis, ya, terhadap kaum minoritas. Nah, sehingga kemudian namanya The Spiral of Silence Theory, teori spiral keheningan. Nah, kaum minoritas itu kan cenderung diam, hening, makanya namanya keheningan, silence, diam-diam. Diam karena apa ya? Karena takut, ragu, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, untuk menjelaskan teori ini, saya akan menggunakan rujukan kepada bukunya Richard Weiss and Lynn H. Turner, ya, dalam Introducing Communication Theory, Analysis and Application, tahun 2008. Di sini ada 3 asumsi dari teori spiral keheningan. Nah, 3 asumsi ini itu akan sangat menarik. Nah, diberikan cerita pengantar seperti ditulis oleh Richard Weiss dan Lynn H. Turner, ya. Richard Weiss dan Turner membuat sebuah cerita. Ada seorang perempuan bernama Carol Johansson, ya, Carol Johansson. Nah, Carol Johansson ini dia terbiasa kalau pagi itu ikut berkumpul sarapan bersama orang-orang yang usianya lanjut dan memang adanya di panti jompo. Jadi dia merasa senang untuk ngobrol di situ, ya, sambil sarapan gitu pagi-pagi. Nah, suatu hari ketika Carol itu bergabung dalam obrolan dengan para orang-orang lanjut usia tersebut, nah, sampai pada satu topik yang kebetulan topik itu berdasarkan bacaan seseorang terhadap artikel di surat kabar. Kasusnya adalah tentang pemukulan seorang anak. Jadi orang dewasa, orang tua memukul anak. Nah, di artikel itu disebutkan bahwa ternyata masyarakat cenderung setuju dengan anak yang dipukul. Misalnya anaknya mungkin karena nakal gitu, ya. Bahkan ada surveinya 60% tuh setuju, 40% yang kurang setuju. Nah, dalam obrolan itu orang-orang lanjut usia yang ada di situ selain Carol itu adalah setuju dengan pemukulan anak itu. Nah, kira-kira mereka juga mengatakan bahwa memang dalam mendidik anak untuk memukul diperbolehkanlah dalam rangka untuk misalnya memberikan hukuman karena anaknya melakukan pelanggaran dan seterusnya. Nah, Carol adalah satu-satunya orang yang punya pendapat yang berbeda. Dia tidak setuju dengan pemukulan gitu. Bagi dia mendidik anak, ya, tanpa harus memukul pun bisa supaya anak patuh gitu. Tidak perlu harus mukul, tapi lebih dengan persuasi dan seterusnya. Nah, karena cuma Carol yang punya pendapat yang berbeda, artinya dia sendirian yang punya pendapat bahwa memukul itu tidak boleh, akhirnya Carol tidak berani untuk mengatakan, tidak berani untuk mengekspresikan pendapatnya. Ya, karena yang lain semuanya setuju di dalam lingkungan itu, ya, di obrolan pagi itu semuanya setuju. Memukul anak tuh nggak apa-apalah, dibolehkan. Ya, dan ketika kemudian orang-orang di situ menanya kepada Carol, kenapa Anda diam saja, tidak dari tadi nggak memberikan pendapat? Carol tampak bingung. Apakah dia harus jujur mengatakan apa yang ada di kepalanya bahwa dia setuju atau bagaimana? Nah, dia takut-takut. Akhirnya apa yang dilakukan Carol? Akhirnya dia mencoba menyesuaikan diri. Ya, bolehlah sekali-kali dipukul anak. Tapi saya berharap sih jangan terus-terusan gitu. Ke depan tidak boleh lagi. Nah, kira-kira seperti itu, dia mencoba menyesuaikan pendapatnya, meskipun juga berusaha untuk memunculkan pendapat pribadinya gitu. Ini artinya bahwa Carol di sini adalah sebagai minoritas. Nah, mari kita lihat asumsi dari teori ini. Ya. Asumsi yang pertama, bahwa masyarakat mengancam individu-individu yang menyimpang dengan adanya isolasi.
Nah, kalau kita lihat kejadian di masyarakat seringkali ya, terhadap sebuah isu. Misalnya masyarakat dominan mempercayai atau menyetujui sebuah isu. Ada satu dua yang tidak setuju. Nah, biasanya orang-orang yang tidak setuju pada isu itu tuh cenderung mereka takut. Karena apa? Karena merasa diancam oleh masyarakat banyak. Karena pendapatnya berbeda, mereka takut diisolasi. Nah, ini kelompok minoritas seperti itu. Rasa takut terhadap isolasi sangat berkuasa. Ya. Kayak Carol tadi, dia untuk ngomong pun takut. Ketika ditanya baru dia mengungkapkan sesuatu. Anda bisa terapkan ini dalam berbagai kasus minoritas-minoritas yang lain ya. Nanti di tugas kalian bisa melakukan. Sengaja saya hanya ngambil kasus ini saja biar nanti kalian bisa mencari kasus-kasus yang lain ya. Oke, sekarang asumsi yang kedua, rasa takut akan isolasi menyebabkan individu-individu untuk setiap saat mencoba menilai iklim opini. Nah, iklim opini itu biasanya akan dilihat pertama dari obrolan pribadi atau melalui media massa. Gitu. Jadi kayak misalnya tadi Carol, dia dari obrolan-obrolan yang dia dapatkan langsung di minggu pagi itu atau di obrolan pagi itu, dia langsung bisa menilai ini semuanya setuju dengan pendapat mukul itu boleh. Kemudian dari media kan artikel yang dibacakan di obrolan itu juga menunjukkan bahwa 60% setuju masyarakat di situ terhadap pemukulan anak. Nah, jadi dia si Carol bisa menilai iklim opini yang sedang berlangsung saat itu bahwa ternyata sebagian besar memang setuju. Sementara dia sendiri tidak setuju. Nah, itu yang mendorongnya dia kemudian cenderung diam saja. Kecuali dia ditanya baru itu pun dengan sangat berat dia mengatakan ya. Nah, asumsi yang ketiga, perilaku publik dipengaruhi oleh penilaian akan opini publik. Nah, jelas ya kesananya gitu. Ketika misalnya opini publik yang dominan adalah setuju terhadap pemukulan anak, nah, maka si individu, si Carol dalam hal ini, pilihannya cuma dua. Dia diam saja dan dia lakukan itu kan diam saja, dia tidak ngomong. Nah, ketika dia ditanya, diminta pendapatnya, barulah dia ngomong, itu pun berusaha menyesuaikan diri. Jadi dalam konteks ini, dalam konteks teori spiral keheningan ini, ketika pada akhirnya ada opini publik yang berkembang, dia akan memberikan penilaian. Dan ketika penilaiannya cenderung berbeda dengan dirinya, bahwa opini publiknya cenderung berbeda dengan dirinya, maka dia yang minoritas itu pilihannya cuma dua, diam, seperti yang Carol lakukan di awal-awal, diam saja, atau menyesuaikan diri. Gitu. Jadi diam atau menyesuaikan diri. Nah, itu ya penjelasan terkait teori spiral keheningan. Nah, kita bisa juga jelaskan bahwa dari penjelasan tadi kita bisa dapatkan unsur-unsur teori ya. Artinya unsur-unsur dari teori spiral keheningan. Yang pertama tentu saja adalah media massa. Tadi kan untuk melihat iklim opini kan selain individu, obrolan individu juga kan dari media massa. Maka media massa menjadi penting. Jadi orang, si Carol tadi itu tahu bahwa ternyata masyarakat di situ setuju terhadap pemukulan itu kan dari artikel di media massa. Jadi media massa itu punya pengaruh penting. Makanya dia menjadi unsur yang pertama. Kemudian yang kedua, komunikasi antara pribadi dan jalan interaksi sosial. Nah, selain media massa kan tadi Carol ya bertemu dengan orang-orang di situ, yang orang-orang yang lanjut usia, di situ terlibat obrolan, itu artinya kan komunikasi antara pribadi atau jaringan interaksi sosial. Dari situ dia tahu, oh ternyata opininya mereka rata-rata setuju dengan bolehnya memukul anak gitu. Dan ini kan jalinan seperti ini akan terus menerus, komunikasi antar pribadi akan terus melingkar-lingkar. Kemudian statement individu tentang suatu hal, ya ini merupakan persepsi tentang suatu persoalan yang dilontarkan. Nah, biasanya akan ada statement. Dalam kasus Carol tadi ya ada
orang lain yang di situ yang kemudian memberikan pernyataan bahwa saya setuju dengan apa yang ditulis oleh artikel ini, bahwa memukul anak tuh boleh. Ya, saya dulu nih misalnya ada yang ngasih pernyataan itu, saya dulu juga waktu kecil oleh orang tua ya kadang dipukul juga kalau saya melakukan kesalahan gitu. Makanya saya juga sekarang sama anak, kalau memang anak keterlaluan gitu ya, melanggar, ya saya pukul juga gitu. Jadi biasanya ada pernyataan individu yang itu merupakan persepsi tentang suatu persoalan gitu. Nah, kemudian akan ada penerimaan atas opini publik sebagai akibat kuatnya kecenderungan orang-orang sekitarnya. Nah, ketika kemudian orang-orang di sekitarnya cenderung menerima pernyataan yang tadi bahwa memukul itu boleh kepada anak-anak gitu ya, akhirnya dia juga menyesuaikan, ikut menerima penerimaan kecenderungan dari orang-orang di situ ya. Maka kembali ke tadi nih catatannya, jika opini mayoritas terbentuk, opini minoritas cenderung diam atau menyesuaikan. Jadi kembali ke yang tadi ya, pilihannya cuma dua, diam atau kemudian menyesuaikan. Carol tadi di awal diam saja karena dia mau mengatakan tidak setuju, tidak berani, yang lainnya setuju semua. Hanya ketika ditanya pun dia mencoba menyesuaikan pendapatnya. Nah, ini kalian bisa terapkan ke dalam berbagai kasus minoritas.